Pian, siap satu bedengan, istirahat merokok dulu, jangan kerja sambil merokok. Apa enak gitu? Gak enak om. Nah ya wis, istirahat dulu, nanti siapkan rokok baru kerja. Siap satu bedeng, istirahat merokok. Nah, ini nanti kebiasaan merokok sambil kerja, kerja sambil merokok. Mana ada enaknya? Iya. Ngabisin duit, nggak nikmat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Ini alhamdulillah ya, selama 2 hari ini tidak terjadi hujan, sehingga kita mulai lagi nih pada proses tahapan pengolahan lahan. 12 hari kita jemur lahan, serta tiap harinya itu pagi, sore, siang, malam diguyur hujan, sehingga kita tidak bisa mengolah lahan. Karena untuk jenis tanah latosol yang di sini ini memang luar biasa, dengan kadar logam berat seperti timbel, tembaganya itu cukup banyak, sehingga kalau dia terkena air atau basah, otomatis begitu kita olah lengket ya di cangkul atau pacul. Nah kemudian dalam kondisi basah juga akan sulit rapuh. Tapi sebaliknya pada posisi kering juga atos kayak batu. Dengan kondisi tanah seperti di hadapan saya ini yang punya kami ya, solusinya itu harusnya ya dengan penggunaan pupuk kandang sapi yang banyak. Ingat ya, pupuk kandang sapi, bukan pupuk kandang dari unggas. Tapi bisa juga dengan pupuk kandang kambing ya. Kedua pupuk kandang ini nantinya akan membantu pada proses pelapukan dan menginfiltrasi partikel-partikel tanah, di mana pada partikel tanah tersebut kan banyak difasilitasi dengan ikatan ion logam, sehingga ketika koloi tanah maupun bahan organik yang ada di pupuk kandang tadi masuk dan menjadi perantara dari ikatan partikel tanah dengan ikatan logam, maka akan membuat sedikit polar atau sedikit melemah ikatan logam tadi, yang pada akhirnya akan membuat tanah menjadi gembur. Sayangnya ini musim penghujan dan saya prediksi sampai 2 bulan ke depan juga masih hujan ekstrim. Maka meskipun saya tahu solusinya itu pupuk kandang, saya pribadi tidak berani menaburkan pupuk kandang banyak-banyak, karena resikonya juga besar. Mengingat dengan pupuk kandang yang banyak, meskipun kita nantinya sudah lakukan treatment dengan Parasut, Saka, dan Top SAS, tetap saja beresiko pada penyakit jamur akar. Nah itulah sebabnya ya nggak apa-apa lah, ini agak keras sedikit cara olah tanahnya, yang penting tidak terlalu beresiko pada tanaman nantinya pada saat sudah kita pindah tanamkan. Jadi sahabat dan rekan tani, kalau kemarin kita melakukan cincangan pertama itu secara membujur dari ujung ke pangkal. Nah sekarang arahnya itu terbalik, agar pada waktu proses pencincangan itu terjadi pemotongan tanah atau gumpalan tanah secara adil dan merata, kayak Pancasila saja ya. Karena kalau kita lakukan secara membujur lagi, ya otomatis tidak terjadi pencincangan secara sempurna. Nah ini kondisi seperti ini ya, walaupun belum halus, tapi nanti setelah ini rencananya kita akan lakukan penyemprotan Top SAS dosis 100 dan Saka dosis 75 cc per tangki. Baru nanti sebelum kita pasang mulsa, kita akan melakukan penyemprotan treatment dengan menggunakan Prima SAS 75 cc dan Parasut 50 cc per tangki, untuk mencegah serta menekan tumbuh kembangnya patogen tular tanah seperti jamur dan bakteri. Oke, demikian sedikit ulasan kami pada tahapan pengolahan lahan tanaman cabai kami. Semoga dengan ulasan ini memberikan manfaat terbaik buat saya sendiri, keluarga saya, kemudian SAS tentunya, dan untuk para sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Kapongan, Kasambi Rampak. Sekarang kita mau melakukan tahapan untuk persiapan lahan cabai berikutnya. Nah, di sini kita merapikan
bedengan ya. Ini kita gelindingi biar atasnya halus, supaya pada saat nanti dipasang nggak gerunjel-gerunjel dan tidak melukai mulsa. Nah, kemudian sebelum dipasang mulsa, kita treatment dengan semprotan Prima SAS dosis 75 cc dan parasut dosis 75 cc. Penyemprotan bedengan ini ditujukan untuk mensterilisasi ya, terutama bibit-bibit penyakit patogen tular tanah, sehingga nantinya pada saat kita pindah tanam setidaknya bisa memberikan efek penjagaan pada tanaman cabai kita pasca dipindah tanamkan. Selain itu juga bisa membantu dalam proses oksidasi, karena ini setiap hari hujan, maka parasutnya itu nanti akan lebih mengaktifkan proses oksidasi, penggantian hidrogen ke oksigen, sehingga akan lebih mempercepat proses pendongkraan pH dan menurunkan keasaman dari tanah di bedengan. Satu narik, paham nggak? Itu buang. Asli sih. Ini silakan. Udah dilempangkan dulu baru dipotong. Iya. Dan ikut ke sana nanti dipaskan dipotong. Mana Pak Arif ya? Kalau kerja jangan merokok dulu. Pantang. Ya tengah Din. Sip. Tarik kuat. Tarik. Matengnya. Oke. Bisa Rian. Yang kuat ya, kuat kali mumpung panas. Nanti kendor. Rian nggak pernah masang mulsa Rian? Sama sekali. Ampun dah. Pantas kok repot kali kayaknya. Tapi sekarang udah bisa kan? Ya harus bisa lah, kerjaan nampak harus bisa. Yang nggak nampak aja dikerjakan dukun dapat duit kok. Itu kerjaan supranatural itu kaya-kaya itu. Apa nampak kerjaannya itu? Aduh, gitu tuh pada kaya ya kan? Kendor itu kan? Ya udah nggak apa-apa, besok disisip, diketatin. Nanti kalau udara masuk ke situ panas. Pas ada pindah tanam, udara yang di bawah itu lebih panas daripada yang di atas, maka itu nanti sering tanamannya pada layu. Cuman maksudnya Om kan ini agak jarang, besok dirapetin lagi, karena pasti besok-besok kendor kena panas, jadi tinggal ngerapetin. Kalau udah, nah di sini teman-teman ya, lihat kan agak jarang kita masang pasak atau pakunya, karena biasanya kalau kita habis masang mulsa, apalagi kondisi panas, itu nanti mulsanya akan kendor lagi, molor, sehingga dengan kita agak melebarkan paku pasaknya, begitu nanti kita mau pindah tanam, kita akan merapikan lagi mulsanya, mana yang kendor kita kencangkan. Nah disitulah tujuannya, di antara pasak yang lama itu kita pasang pasak baru untuk mengetatkan atau mengencangkan mulsa. Jadi kalau untuk saat ini yang penting nempel dulu lah gitu. Lagian di sini kita buat pasak sendiri, bambu nggak beli.
Sadin. Nah inilah repotnya, baru siap 5 bedeng udah hujan. Kerjaannya jadi tertunda-tunda, planningnya jadi amburadul.